Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas topik mengenai ramal-meramal. Bagaimana orang Kristen terhadap ramalan yang memang akhir-akhir ini menjadi viral. Kita akan mempelajarinya menurut pandangan Alkitab. Karena itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita mohon pimpinannya melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang empunya firman, kami mohon perkenanan Tuhan untuk firman-Mu, agar kami sekalian diperbarui terus menerus dan dikuduskan oleh firman-Mu. Berikanlah kami kesanggupan seorang murid Tuhan, agar firman-Mu tidak gugur dari hati kami, melainkan bertumbuh dan berbuah banyak, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga memohon Tuhan memberikan kerinduan dalam batin kami akan firman-Mu, dan hidupkanlah pengertian kami, agar kami bertumbuh menjadi generasi saleh yang mengenal Tuhan kami, sebagaimana yang diajarkan Alkitab, serta menjadi saksi-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Imamat. Kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayat 30, 31 dan ayat yang ke-37. Sabda Tuhan berkata demikian. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang memperhatikan firman Tuhan, tetapi saudara akan lebih berbahagia bila saudara melakukannya firman itu. Berarti saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Losa akan memulai pembahasan kita dengan memantapkan dulu tentang ajaran Alkitab. Mengenai Alkitabnya, ini harus mantap dulu. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Nah, kepercayaan GKT secara umum GKT berarti menjadi kepercayaan kita itu menulis begini, merangkum begini tentang Alkitab. Kami percaya bahwa seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan Allah tanpa salah, serta secara mutlak dapat dipercaya dan merupakan otoritas tertinggi dan terakhir dalam hal iman maupun kehidupan. Ini penting. Ini fondasi yang harus kuat terhadap firman Tuhan. Tidak boleh ragu-ragu. Kita harus mulai dengan kepercayaan yang sama. Jangan sampai beda. Tentang apa? Tentang Alkitab. Seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan Allah tanpa salah. Sekali lagi ya saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan Allah tanpa salah dan secara mutlak dapat dipercaya dan merupakan otoritas tertinggi dan terakhir dalam hal iman dan kehidupan. Kepercayaan akan Alkitab ini tidak boleh goyah saudara, tidak boleh goyah, tidak boleh ragu, tidak boleh berubah, harus teguh memegangnya. Yaitu sekali lagi, seluruh Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan tanpa salah, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan separuh, bukan sebagian, tapi seluruh. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diilhamkan Allah tanpa salah, secara mutlak dapat dipercaya dan merupakan otoritas tertinggi
dan terakhir dalam hal iman maupun dalam kehidupan. Karena itu saudara, mari kita mulai belajar dari perjanjian lama. Karena perjanjian lama tetap firman Allah yang diilhamkan. Sejak semula ketika umat Allah mula-mula dibebaskan dari perbudakan, mereka sudah diajar untuk hidup kudus. Mereka dituntut untuk hidup kudus. Nah, penjelasan bagaimana umat harus hidup kudus itu di dalam Imamat 19. Makanya di situ ditulis kudusnya umat Allah. Mengapa umat harus hidup kudus? Sebab Allahnya kudus. Apa hubungannya Allah yang kudus dengan umat yang hidup kudus? Nah, ini berhubungan erat saudara. Kembali kepada ajaran umat itu miliknya Allah. Ini dia, umat itu miliknya Allah. Dan setiap umat harus menampakkan hidupnya siapa Allahnya. Jika Allahnya kudus, maka umatnya harus hidup kudus. Umat itu mencerminkan Allahnya. Secara lengkap begini bunyinya di dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah, ini perintah Tuhan kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka di sini umat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Panggilan hidup kudus ini tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini dan seterusnya. Sebab itulah kalian semua diajarkan tentang hidup kudus ini yang terangkum di dalam ajaran ikrar orang-orang kudus yang ada 3 itu. Ingat ajaran itu, pegang kuat, lakukan. Jangan cuma dihafal ya saudara ya. Panggilan hidup kudus dari dulu sampai seterusnya akan tetap ada dan tidak pernah berubah. Hidup kudus itu berhubungan dengan banyak hal sebenarnya dalam hidup manusia ini. Tapi kalau dikelompokkan itu memang 2 bagiannya. Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Salah satunya di dalam Imamat 19 ini membahas hubungannya dengan Allah dan sesama itu. Dikatakan begini, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya jangan kamu menajiskan dirimu dengan minta nasihat kepada para pemanggil arwah atau kepada peramal. Karena akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan kita. Hari ini kita akan membahas topik ramal-meramal yang dilakukan oleh umat Allah. Tapi gini, Lose tidak akan membahas apakah ramalan si A itu yang lagi viral itu benar, apakah ramalan itu dari Tuhan. Tapi memang sih nanti ada sedikit setelah kita selesai belajar firman Tuhan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tetapi yang Lose pentingkan adalah membentengi kalian dengan ajaran Alkitabiah. Supaya apa? Supaya tidak tergoda dengan kegiatan ramal-meramal itu, atau tidak tergoda untuk berhubungan dengan peramal atau orang yang berhubungan dengan pemanggil arwah. Kalau digambarkan itu begini loh saudara, ajaran-ajaran itu kan seperti angin yang kencang, angin yang kenceng banget yang selalu berhembus di sekeliling kita. Tugas kita bukan menghentikan angin itu. Kita tidak akan bisa, kita tidak akan kuat, kita tidak akan sanggup. Tugas kita sekalian adalah menjaga kalian, menjaga umat agar tidak tergoda, agar tidak menjadi sakit dengan ajaran yang berseliweran itu, termasuk kegiatan ramal-meramal atau yang berhubungan dengan peramalnya. Jadi fokusnya di situ ya, menjaga kalian supaya tidak tergoda, menjaga kalian supaya tidak najis. Nah, ini fokusnya di sini, menjaga agar hidup kalian sebagai umat tetap hidup kudus. Sebab Allah yang kita sembah
Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Siapapun juga yang berhubungan dengan peramal atau kegiatan ramal-meramal, Alkitab menyebutnya sebagai orang najis. Berkata begini saudara, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Kalau begitu, najis itu apa? Najis itu cemar. Yang kalau digambarkan itu najis atau cemar itu sesuatu yang bau busuk. Nah, dosa kecemaran itu bisa menyentuh soal dosa seksual, bau busuk, cemar, najis. Bisa soal religius, nanti lo terangkan. Bisa juga tentang seremonial tertentu. Itu bisa menyebabkan najis, bisa menyebabkan cemar. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, umat Tuhan yang tergoda untuk berhubungan dengan peramal atau kegiatan ramal-meramal disebut menajiskan diri melalui kegiatan seremonial peramalan itu, menjadikan diri mereka busuk di hadapan Allah. Misalnya saudara, kalian dituduh mencuri padahal tidak mencuri. Lalu kalian saking kepingin membuktikan ketidakbersalahan, cari peramal. Sekali lagi, kepingin buktikan bahwa tidak terlibat pencurian, tidak menjadi pelakunya, cari peramal. Lalu peramal itu akan mengadakan upacara khusus untuk menerawang peristiwa pencurian itu. Nah, upacara ini yang disebut seremonial. Orang yang terlibat dalam seremonial peramal itu disebut najis di hadapan Tuhan. Lagi saudara ya, disebut najis, cemar, busuk di hadapan Tuhan. Ingat saja Raja Saul yang menemui perempuan petenung, peramal, pelihat di Endor karena ingin berjumpa dengan Nabi Samuel, padahal Nabi Samuel sudah meninggal. Saul disebut mencemarkan dirinya di hadapan Tuhan. Ayat 26, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Kamu tidak boleh melakukan penenungan atau ilmu wasitah, terjemahan lainnya. Ramalan atau tenungan atau ilmu wasitah ini memakai kekuatan apa? Sehingga seringkali kita takjub dengan ramalan mereka yang sepertinya kok tepat ya, kok bisa pas, kok pinter banget, pakai ilmu apa? Terjemahan ini menolong kita untuk mengerti. Mengerti dalam arti pakai ilmu apa ya? Kok bisa pas? Kok bisa tepat? Ini terjemahannya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Jadi roh-roh peramal, siapa mereka itu? Sehingga ketika umat Allah berhubungan dengan roh-roh peramal itu disebut najis atau cemar. Ternyata saudara, salah satu terjemahan yang mendekati bahasa aslinya menerjemahkan begini. Ini terjemahan lama ya saudara. Dan jangan kamu berpaling kepada orang petenung atau orang yang menaruh hikmat iblis. Itu roh peramal, hikmat iblis. Jangan kamu mencari mereka itu hendak menajiskan dirimu dengan dia. Jadi roh-roh peramal sama dengan hikmat iblis. Ada juga terjemahan yang menerjemahkan roh peramal itu dengan roh-roh orang mati. Begini bunyinya, jangan minta nasihat daripada orang yang berhubungan dengan roh-roh orang mati. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan menjadi najis. Akulah Tuhan Allah kamu.
Jelas ya saudara, roh peramal yang membuat kita najis, yang membuat kita cemar, diterjemahkan sebagai hikmat iblis, diterjemahkan sebagai roh orang mati. Jadi yang dimaksud dengan mereka yang berusaha untuk berhubungan dengan orang yang sudah mati dengan tujuan memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi, maka setiap orang yang berhubungan itu najis, cemar, busuk di hadapan Allah. Ada seorang teolog yang mengatakan begini saudara, setiap orang yang berhubungan dan yang melanggar perintah-perintah Allah terus pergi ke dukun, sesungguhnya sedang berhadapan dengan iblis dan setan-setan. Pertanyaannya saudara, mengapa sih umat kok masih suka? Mengapa sih umat kok terpaksa berhubungan dengan dukun, berhubungan dengan peramal, atau berhubungan dengan petenung? Lose bisa memberikan 3 jawaban, tapi 3 jawaban ini bukan harga mati. Kalian bisa menambahkannya sendiri. Paling tidak 3 ini yang teratas. Mengapa umat sudah dibilang, sudah diajar, sudah dilarang tidak boleh berhubungan dengan petenung, peramal, orang yang berhubungan dengan hikmat iblis, tapi kok sik nekat? Itu paling tidak 3 ini. Yang pertama saudara, merasa terdesak, merasa kepepet, merasa jalannya buntu, maka yang dia ingat adalah peramal, maka yang dia ingat adalah petenung. Contohnya Saul, Raja Israel yang pertama. Saudara, sebenarnya dia sendiri di awal memerintah sebagai raja, dialah yang membasmi semua petenung di Israel. Tetapi ketika Tuhan sudah meninggalkan dia terdesak, dia tahu dirinya akan kalah, maka dia mencari petenung itu, yaitu seorang perempuan di Endor. Lalu pertanyaannya, apakah kalau memang terdesak itu boleh berhubungan dengan peramal atau petenung? Jawabannya tetap tidak boleh. Alasan terdesak bukanlah alasan yang dibenarkan untuk umat berhubungan dengan peramal, dengan petenung, dengan suhu, dengan ahli nujum, dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Ingat, firman Tuhan itu memerintahkan kepada umatnya hidup kudus. Firman itu dikatakan begini, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Ingat, Tuhan suruh kita hidup kudus, jangan najis. Kalau berhubungan itu najis, terdesak, bukanlah alasan yang dibenarkan. Kita lalu mencari dukun, peramal, suhu, dan lain sebagainya. Sebenarnya orang yang terdesak dalam hidupnya lalu mencari peramal atau petenung, sesungguhnya menunjukkan bahwa orang itu tidak pernah percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah percaya. Sekalipun dia mengaku dengan mulutnya percaya, dia tidak benar-benar percaya. Jadi jangan coba-coba untuk berhubungan dengan peramal, jangan coba-coba untuk berhubungan dengan petenung, dengan suhu dan lain sebagainya. Kalian menjadi najis karena mereka. Justru Tuhan memanggil kita hidup kudus. Lalu yang kedua, mengapa ya masih ada umat yang berhubungan dengan peramal, umat yang berhubungan dengan orang yang berhubungan dengan roh-roh orang mati? Mengapa? Ternyata yang kedua saudara, punya penasaran yang tinggi. Nah ini, orang kalau gampang penasaran berarti orang itu punya keinginan yang besar yang kalau tidak dituruti dia bisa emosi. Nah ini penasaran itu seperti itu. Orang itu mengatakan begini, aku sih nggak percaya kepada dukun, aku nggak percaya pada peramal, aku nggak percaya pada petenung. Tapi kadang aku penasaran sama mereka. Loh saudara, sepertinya bagus ya. Aku sih nggak percaya, tapi penasaran, cuma penasaran. Mari kita pelajari, penasaran itu berasal dari keinginan yang tinggi. Jika seseorang penasaran dengan peramal atau petenung, dengan dukun, berarti orang itu masih dikendalikan dengan keinginan daging.
keinginan duniawi, yang berarti dia tidak dipimpin Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus tidak akan pernah hidup kudus. Jelas ya urutannya. Tapi ada yang menjawab gini, tapi aku kan tidak ketemu orangnya, aku tidak berhadapan muka kok, aku cuma dengar suaranya, dengar saja. Oke, baik. Kembali kepada ajaran Alkitab yang mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada apa? Arwah atau kepada roh-roh peramal. Tidak berhadapan muka, tapi apa? Roh-roh peramal. Jadi kita harus tahu cara kerjanya, cara kerja roh-roh peramal. Nggak usah ketemu, tapi roh-roh itu bekerja. Karena itu, mari jangan biarkan dirimu najis. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus, kata Tuhan Allah kita. Jangan biarkan dirimu najis. Jangan biarkan rasa penasaranmu membuat dirimu akhirnya hidup cemar, hidup najis. Lalu yang ketiga, kira-kira apa yang membuat orang Kristen, umat Allah, masih terus berhubungan dengan peramal, masih terus hidup dengan orang-orang yang mengandalkan roh-roh orang mati? Ternyata saudara, walaupun sudah menjadi Kristen, walaupun sudah mengaku bergereja, orang itu ternyata masih hidup dari petenungannya, masih hidup dari peramalannya. Banyak orang Kristen yang hidupnya dari peramal, jadi peramal yang meramal, karena itu pekerjaannya dan itu hidupnya. Jadi kalau ditanya, mengapa ada orang yang tidak mau melepaskan diri dari kehidupan ramal-meramal atau dari petenung atau dari sihir atau dari perdukunan, walaupun dia tahu itu berhubungan dengan hikmat iblis dan setan-setan, lah itu pekerjaannya, makanya tidak mau dilepaskan. Saudara, itu pekerjaannya. Jadi jangan kita terjebak, itu sumber kehidupannya. Keadaan seperti ini sebenarnya sudah dicatat di dalam Alkitab, saudara, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 13 yang dikatakan begini. Ini soal Elimas. Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka, orang yang mau percaya, dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Mengapa punya usaha keras? Nah, itu kerjaannya. Makanya dia tidak mau keluar dari situ. Makanya dia menekuni profesi sebagai dukun. Lah, saudara harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Ingat, ingat, ingat. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Caranya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Jangan menajiskan diri, tapi hiduplah kudus. Selain itu, selain menjadi pekerjaannya, ada juga orang yang memang berasal dari komunitas itu, walaupun dia tidak bekerja, tapi dalam satu komunitas itu dan mendapat keuntungan. Tetap sumbernya uang, sumbernya materi. Dia tidak mau keluar. Kenapa? Untung. Kalau keluar dia rugi. Tetap keuntungan, tetap materi. Saudara, Tuhan mau supaya kalian mendengar suaranya. Allah memanggil kita sebagai umat untuk hidup kudus. Jelas panggilannya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuduslah kamu, sebab aku ini Tuhan kudus. Berhubungan dengan mereka, dengan segala roh-roh yang ada di dalamnya, sama dengan berhubungan dengan iblis dan setan, berarti menjadikan diri kita najis. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mengenal ajaran Tuhan sehubungan dengan umat yang harus kudus hidupnya
Dengan terang Tuhan melarang kami menajiskan diri dengan berhubungan kepada peramal. Tuhan, tolonglah anak-anak Tuhan agar tidak tergoda untuk berhubungan dengan kaum peramal apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.